Halo semua, kita lanjutkan masih di materi pekan kelima tentang obligasi. Ini bagian yang membahas tentang YTM ya, tentang yield to maturity yang menjadi risiko ketika kita berinvestasi di obligasi. Nah ini ditambahkan karena ada beberapa permintaan untuk dibahas secara detail tentang bagian ini. Sebenarnya bagian tentang risikonya sendiri sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di refresh sebentar bahwa salah satu key relationship di dalam obligasi itu adalah adanya risiko investasi obligasi yang timbul dari dua hal sebenarnya, yaitu durasi yang terkait dengan periode obligasi dan YTM atau disebutnya adalah interest kalau di buku gitu ya. Nah, YTM ini itu kita bisa lihat konsepnya dia sebagai YTM nominal gitu ya, nominal rate atau yang real rate. Kalau yang nominal itu ya yang stated gitu ya, yang kita hitung di dalam formula bond. Nah kalau yang real rate itu sudah disesuaikan, sudah dilakukan adjustment terhadap besaran inflasi. Nanti kita bahas dua-duanya. Yang pertama kita bahas dulu yang nominal rate. Jadi ketika kita berdiskusi tentang YTM nominal rate, itu sebenarnya komponennya terdiri dari atau variabel-variabelnya terdiri dari ada berapa nih? Risk free ditambah inflation premium, ditambah default risk premium, ditambah maturity risk premium, dan ditambah liquidity risk premium. Risk free itu kita tahu ya, dia kita ambil dari government bond rate. Nah yang pertama inflation, inflasi, tingkat inflasi. Sebagaimana yang kita ketahui, inflasi itu kan berarti kenaikan harga barang dan jasa gitu ya, karena uang beredar terlalu banyak. Nah tingkat inflasi ini tentu berpengaruh terhadap YTM gitu. Berarti nanti ada bagian dari YTM nominal yang tergerus karena inflasi. Ya ini yang sebenarnya nanti kita perhitungkan di real YTM ya, di real rate. Jadi ketika ada inflasi yang terjadi sepanjang tenor obligasi, nah itu kita perhitungkan. Terus berikutnya default risk. Default risk ini premium yang kita minta karena kita sebagai investor kan menanggung resiko bahwa si bond issuer itu default gitu ya, tidak bisa membayar kupon dan prinsipal. Nah berikutnya maturity risk. Maturity risk ini sebenarnya premium yang kita minta sebagai investor obligasi ketika kita memegang obligasi dengan tenor yang lebih panjang. Itu tadi ya, yang konsep durasi itu atau konsep periods bond itu. Makin panjang periodenya makin berisiko karena panjang periode itu berarti volatilitas market atau interest rate sebagai kompetitor dari YTM kan juga semakin volatile gitu ya, semakin kemungkinan untuk berubahnya juga semakin besar gitu. Nah dari situ kita minta premium. Berikutnya liquidity risk. Liquidity risk ini premium yang kita minta karena kita sebagai bond holder itu mungkin tidak bisa serta-merta bisa menjual obligasi ketika kita ingin menjualnya gitu. Nah maksudnya ketika kita menjual itu kan butuh pembeli gitu ya. Nah ketika kita menjual bond tapi kemudian tidak bisa serta-merta kemudian laku untuk kita convert jadi cash gitu, karena mungkin pembelinya nggak ada gitu. Nah itu yang disebut dengan liquidity risk. Jadi bond itu tidak liquid ketika dijual, itu tidak bisa serta-merta gitu. Nah
itu variabel-variabel yang kita harus perhitungkan ketika kita menghitung yield to maturity. Nah, berikutnya kita bahas hubungan ya, relationship between YTM tadi, yield to maturity tadi, dengan years to maturity atau periodenya. Jadi kalau digambarkan itu bentuknya seperti grafik di sini. Ini kalau kita lihat, ini periode ya, years to maturity. Yang ini adalah YTM-nya, YTM nominalnya tadi. Kalau kita lihat di sini, di awal-awal periode itu hubungan antara percentage YTM dengan years to maturity dia itu naik signifikan gitu ya. Ini saya timpa garisnya, dia naik secara signifikan sampai di tengah-tengah periode, kemudian dia mulai melandai. Nah, ini disebut dengan yield curve, menggambarkan berapa tingkat percentage yield to maturity dengan periode tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau kita hubungkan dengan variabel-variabel yang kita definisikan atau kita identifikasi sebelumnya tadi ya, kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi yield curve itu. Ini shape of yield curve itu dipengaruhi oleh siapa? Nah, ini kita memakai asumsi ceteris paribus ya. Ceteris paribus yang dimaksudkan itu adalah berlaku untuk default risk. Jadi no default risk karena dianggapnya rating itu sudah bisa memfilter atau menyaring default risk dari sebuah obligasi. Walaupun ini juga tidak mutlak ya, kita sudah diskusikan ini di bagian pembahasan tentang rating. Tapi kita di sini memang ceteris paribusnya begitu. Terus kemudian tidak ada juga liquidity risk. Jadi diasumsikan pasar obligasi itu liquid, begitu bondholder mau jual obligasinya, kemudian ada buyer yang investor lain yang membeli. Terus kemudian real risk free rate, risk free ya, itu unlikely to change. Jadi kemungkinan kecil dia itu berubah karena ekonominya relatif stabil begitu. Nah, kemudian ketika ceteris paribus assumption yang kita define ini berlaku, maka kemudian yang mempengaruhi yield curve itu hanya ada dua, yaitu premium dari inflasi dan premium dari maturity risk gitu. Nah, kalau digambarkan dalam satu grafik, ketika misalnya inflation predicted to be increase gitu ya, ketika diramalkan itu naik inflasi atau prediksi inflasinya naik, maka bentuknya yield curve itu akan menjadi seperti kurva yang di sini. Ini jadi yield curve-nya ini yang biru ya. Yang biru ini itu merupakan atau variabelnya gitu ya. Unsurnya ada inflation premium dan maturity risk premium. Sebaliknya, kalau inflasinya diprediksi turun, maka yield curve-nya akan terpengaruhnya menjadi turun begini, yang terdiri dari sama inflation premium dan maturity risk yang di grafik di bawahnya. Nah, sebenarnya nih kalau kita detail melihat, kita ambil contoh misalnya yang yield curve ketika inflasi itu naik ya. Ini kita lihat di sini antara inflation premium dan maturity risk ini magnitudenya gitu ya,
besaran yang mempengaruhi yield to maturity itu lebih besar inflation premium. Ini kan digambarkan segini nih, areanya kan luas gitu ya dibandingkan dengan maturity risk. Begitu untuk yield curve. Dan kemudian ini ada satu lagi informasi yang harus kita ketahui, bahwa yield curve itu bisa shifting. Jadi shift yield shape. Ini kalau kita lihat contohnya di sini, di awal yield curve-nya itu yang warna merah ini. Kemudian suddenly gitu ya, secara cepat, secara tiba-tiba dia bisa langsung bergeser gitu. Dari merah ini ke biru. Turun kalau di grafik ini ya, di gambar ini. Jadi bukan lagi seperti yang di atas ini ya, dia bergeser sedikit-sedikit gitu, turun atau naik sedikit gitu, tapi langsung turun segini, langsung shifting gitu. Nah, ini terjadi ketika ada sesuatu kejadian, bisa ekonomi, bisa non ekonomi gitu ya, yang akibatnya itu, dampaknya itu besar ke perekonomian. Ini kalau kita lihat ini contoh yield curve-nya, yield curve obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ini kejadian 9/11. Jadi sehari sebelum 9/11, yang merah ini digambarkan di sini ya, itu yang merah, yang yield curve-nya yang merah ini. Tapi setelah kejadian 9/11 ya, esok harinya, dan kemudian pasar sempat tutup ya, pasar keuangan di US sempat tutup dan dibuka lagi tanggal 24, itu yield curve-nya shifting menjadi ke bawah begini. Nah, ini mengindikasikan bahwa investor itu begitu ada kejadian 9/11 itu kan impact ke pasar keuangannya menjadi besar nih. Ini berarti Amerika tidak aman dan lain sebagainya gitu ya. Pandangan investor di sana. Nah, itu menjadikan investor lari semua ke government bond karena itu yang dianggap paling aman, memberikan kepastian return gitu. Makanya kemudian yield-nya turun di sini. Langsung turun dengan cepat gitu. Dan kalau kita lihat memang ada kenaikan justru di tenor yang lebih tinggi. Nah, ini karena kejadiannya adalah, nah di periode tenor yang lebih panjang gitu ya, ini 20-30 tahun, ini ada sedikit anomali ya, karena justru yieldnya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yang pas sebelum ada kejadian 9/11 itu. Nah, ini dapat dilihat atau dapat dianalisis, si investor ini nggak yakin gitu dalam jangka panjang ini efek dari kejadian 9/11 ini bagaimana ke perekonomian Amerika begitu ya. Maka kemudian mereka meminta imbal hasil yang lebih tinggi dari sebelumnya, ya YTM-nya nge-cross gitu ya, YTM-nya naik. Oke, terus kemudian kita sudah bahas nominal rate, sekarang kita bahas real rate. Real rate ini seperti tadi kita diskusikan sedikit di awal ya, itu untuk menghitung YTM yang sebenarnya gitu ya, namanya juga real rate, yang sudah dilakukan adjustment gitu ya, sudah dilakukan penyesuaian terhadap inflasi. Itu yang kemudian dikenal dengan teori Fisher gitu ya, atau Fisher effect. Nah, perhitungannya bisa kita lihat di contoh berikut. Nah, ini formulanya. Untuk menghitung real rate itu rumusnya adalah 1 plus R nominal sama dengan 1 plus R real ditambah 1 plus R inflasi. Jadi misalnya nih ada keterangan informasi yield to maturity-nya nominal kita cari ada 6%,
inflasinya sendiri 4%, maka kita masuk ini untuk mencari real rate-nya. 1 plus 6% sama dengan, ini nominal tadi ya, 1 plus real dikalikan dengan 1 plus inflasinya 4%. Jadi 1 plus real rate sama dengan 1,06 ini ya, dibagi dengan 1,04. Kalau kita jumlahkan, kalau kita bagi, kita kurangkan 1, R real gitu ya, return real sama dengan 1,92%. Padahal nominalnya tadi 6% ya. Nah, begitu pembahasan tentang apa tuh tadi, boleh dibilang detail dari YTM ya, yang terdiri dari nominal dan real. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.